Aku ngerasa kalau anime ini bakal jadi anime terbaik di musim ini. Bahkan kayaknya ya tahun ini. Kayak meskipun cuma 6 episode, tapi ini tuh kualitas ceritanya sampai animasinya itu gila, bagus parah men. Jadi nggak heran gitu kalau misalnya di IMDb mereka itu 6 episode full dapat 9 gitu. Jadi kayak semua episode dapat 9. Tapi di samping itu semua, di samping seberapa bagusnya Takopi, aku mau ngomongin apa yang lebih dalam dari anime ini. Kayak aku mau ngomongin apa yang bikin aku kena mental gitu, apa yang bikin aku overthinking setelah nonton anime Takopi. Adegan yang bikin aku kena mental tuh bukan cuma fakta dia menggunakan tali persahabatan untuk tali menggantung hidup, if you know gitu. Tapi ya tentang bagaimana cara mereka berpikir. Di sini aku pengen tahu gimana cara dunia yang kejam ini bekerja dan bagaimana cara dunia memperlakukan kau sebagai manusia. Alasan kenapa aku bikin video ini tuh karena aku nggak punya teman buat cerita gitu. Aku bingung mau cerita ke siapa. Jadi ya kenapa nggak aku bikin video YouTube aja gitu. Dan ya lumayan kan kalau ada komentar-komentar kalian bakal aku bacain. Dan jatuhnya ya kayak diskusi juga. Dan akhirnya ya setelah aku nonton semua episodenya Takopi secara berulang-ulang kayak 2 kali apa 3 kali gitu, aku sadar gitu sama beberapa hal. Kayak misalnya yang paling ku sadar itu adalah masalah perspektif. Jadi gini, bagaimana caramu memandang sesuatu itu pasti bakal bikin pilihan atau argumen atau keyakinanmu itu berbeda-beda. Kayak misalnya gini, kita sama-sama tahu gitu kalau misalnya manipulasi itu jahat. Kita juga tahu kalau bully atau kekerasan itu salah banget secara moral. Nah, kalau dalam anime Takopi, kita itu diperlihatkan sama tokoh jahat satu yang namanya Marina. Ya, dia ngebully gitu. Dia ngebully orang makanya dia jahat. Terus habis itu di sini kita diperlihatkan sama korbannya yang namanya Shizuka dan akhirnya kita simpati sama Shizuka. Kayak kok bisa gitu ada hubungan antara manusia yang sejahat itu gitu. Jadi agak biar jelas bikin simpati. Nah, di sini secara perspektif kita sebagai orang ketiga yang ngelihat semuanya dari jauh, kita itu ngerasa atau kita itu ngelihat Marina adalah orang yang jahat. Dan itulah kenapa di episode 2 ketika orang ngelihat Marina akhirnya di dalam kapsul, orang-orang bakal berpikir kalau itu adalah hal yang pantas dia dapatkan karena ya dia jahat. Meskipun di sini memasukkan orang ke dalam kapsul itu adalah hal yang melanggar moral, Shizuka kelihatan bahagia aja gitu karena satu dari sekian banyak masalahnya akhirnya selesai. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah itu hal yang benar gitu untuk dilakukan? Kalau menurutku pribadi ya jelas enggak. Karena gini loh, sekarang kita ubah dulu. Kalau misalnya kita ngelihat dari perspektifnya Marina, mungkin semuanya itu ya bakal berubah. Kalau kau nonton episode 3 dan ada di posisi Marina yang keluarganya hancur karena selingkuh dengan mamanya Shizuka, aku yakin kemungkinan besar kau bakal emosi juga. Dan emosi dalam hatimu itu bakal keluar. Kalau keluargamu menyalahkan kau atas semua hal yang terjadi, padahal kau nggak tahu apa-apa, aku yakin kau pasti emosi juga gitu. Terus kau yang sedang emosi di sini tahu sumber masalahnya apa. Dan akhirnya kok ketemu gitu dengan sumber atau pelampiasan dari emosimu. Dan dalam kasus ini sumber emosimu dan pelampiasannya adalah Shizuka. Dan kalau misalnya kau ada di dalam posisi itu, kemungkinan besar aku cukup yakin kalau kau bakal emosi juga. Sama seperti dengan Marina yang emosi dengan Shizuka. Dari sini setelah kau nonton episode 3 atau episode 4 yang awalnya kau bersimpati dengan Shizuka, mungkin kau bakal berubah gitu jadi benci dengan Shizuka dan berbalik hati ke Marina. Nah, di kasus ini, di kasus 2 atau 3 episode tadi itu, aku ngerasa kalau moral itu tergantung dari siapa yang memberikan cerita atau tergantung dari siapa yang memberikan perspektif. Sekarang pertanyaannya adalah dari perspektif tadi, dari 2 perspektif tadi, kira-kira siapa yang jahat? Secara moral, kira-kira mana yang benar, mana yang salah? Sekarang kita lanjut ke tokoh jahat berikutnya, yaitu adalah Shizuka. Kalau misalnya kalian nontonin episode 3 dengan benar atau punya pemikiran yang sama dengan kayak aku yakin kalian di sini bakal ngelihat kalau Shizuka ini adalah orang yang sangat-sangat jahat karena dia memanipulasi Azuma. Dan seingatku dalam bentuk tambahan manipulasinya, di sini kita sama-sama tahu kalau misalnya Shizuka itu pernah meminta Azuma untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Habis itu dia minta bantu Azuma juga untuk menyembunyikan badannya Marina. Dan habis itu ada banyak lainnya. Dan tambahan lain untuk manipulasinya di sini adalah ketika Shizuka itu nyium Azuma dan di situ kayak Azuma akhirnya jatuh cinta dan kayak dimanipulasi. Nah, itu kan kalau kita misalnya ngelihat dari perspektif yang ada di atas atau perspektif orang ketiga.
Dan ini semua bakal berbeda. Tapi percaya sama aku, ini semua bakal berubah kalau misalnya kita putar lagi perspektifnya. Bagaimana kalau ternyata di sini Azuma yang dari awal terobsesi dengan Shizuka? Kalau dari perspektif Azuma, dia menganggap Shizuka sebagai satu-satunya sosok yang membutuhkan dia. Karena kalau kalian sadar, di sekitar episode 3 atau episode 4, didikan keluarganya Azuma itu nggak masuk akal. Yang dimana keluarganya itu selalu memiliki banyak tuntutan kepada Azuma. Dan di sini Azuma nggak bisa memenuhi tuntutan itu. Itu kenapa ketika dia ketemu dengan Shizuka yang nggak berdaya, akhirnya dia ngeliat Shizuka sebagai sosok pengganti mamanya. Yang dimana karena di sini dia nggak bisa memenuhi tuntutan mamanya, dia berusaha memenuhi tuntutan orang lain. Dan kebetulan tokoh itu adalah Shizuka. Keadaan Azuma di sini emang rentan banget untuk menjadi korban manipulasi. Dan kebetulan juga Shizuka di sini ada di posisi yang dimana dia membutuhkan orang. Dan kebetulan lagi Azuma di sini ada dan tersedia untuk membantu Shizuka. Nah, sekarang pertanyaanku tentang moral mana yang benar dan moral mana yang salah itu sangat bisa diuji. Dan kalian juga bisa periksa sendiri. Di episode 5, kalian bisa ngelihat pertanyaanku barusan itu diuji. Setelah di situ Takopi hidup bersama Marina dan merasakan bagaimana rasanya sepatu Marina, Takopi ngerasa benci banget gitu dengan Shizuka dan pengen ngehabisi Shizuka. Dan iya, itulah yang terjadi. Dan sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Kira-kira moral itu tergantung dengan apa? Siapa yang bisa menentukan moral baik dan mana moral yang buruk? Moral itu emang batasan yang bikin kehidupan sosial kita bekerja seperti sekarang. Kita sebagai makhluk sosial gak bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat berdasarkan anekdot atau cerita personal. Dan moral yang sekarang kita anut sebagai masyarakat itu jelas berbeda. Moral di daerah timur atau moral di daerah barat itu jelas berbeda banget karena ya beda sumbernya. Alasan kenapa moral dari setiap tempat itu berbeda karena sebenarnya sebelum ada moral itu dibentuk dari komunikasi antar komunitas, antar society, antar wilayah, antar apapun itu. Jadi awal mula dari moral ya komunikasi. Itulah kenapa aku ngerasa episode 6 atau episode akhir dari Takopi itu bagus banget. Meskipun banyak yang gak suka atau ngerasa kalau ini adalah penulisan yang malas, ya aku tetap suka aja gitu. Kalau kalian perhatikan di episode 6, semua masalah mereka, bagaimana cara mereka berdamai, itu simpel banget men. Semuanya itu sesimpel berkomunikasi dan saling memahami penderitaan satu sama lain. Adegan Shizuka ngegebukin Takopi itu menurutku kayak cara mereka melepaskan emosi masing-masing, atau dengan kata lain cara mereka komunikasi. Dan semuanya setelah adegan tadi itu akhirnya semua bisa diakhiri dengan bahagia. Kalau menurutku sendiri, menurut interpretasiku dari episode 6, adegan ketika mereka berdua ngeliat gambar yang ada di buku, ada gambar Takopi, mereka itu kayak mendapatkan ingatan dari Takopi. Jadi mereka berdua akhirnya sama-sama mendapatkan ingatan masing-masing. Dan akhirnya karena mereka bisa saling memahami, ya akhirnya mereka berdamai. Dan itulah kenapa akhirnya mereka itu bisa kayak toleransi dan memahami satu sama lain. Alasan kenapa aku bisa punya interpretasi kayak gini, karena aku ngelihat satu adegan ketika aku ngelihat satu kalimat mereka itu ngomong. Berbicara bisa membawa kebahagiaan. Dan dialog itu mengisyaratkan hal kayak gitu, hal kayak mereka bertukar ingatan atau mendapatkan ingatan masing-masing. Dan sekali lagi itu interpretasiku. Kalau misalnya interpretasimu beda, ya mungkin beda. Dan itulah kenapa aku ngerasa endingnya di episode ini bagus-bagus aja. Kalau di pandanganku, episode 6 Takopi itu bener-bener nunjukin gimana rasanya ketika mereka tukaran sepatu. Akhirnya si Marina tahu kalau Shizuka itu aslinya kayak begini, dan begitu juga sebaliknya. Dan itu kenapa di akhir episode kita ngelihat mereka berdamai. Mereka sama-sama ngomong kalimat apa yang dikeluarkan sama Takopi pada saat itu. Adegan bolpen, adegan ngelihat gambar, itu membuktikan kalau mereka kayaknya mendapatkan sepatu masing-masing atau mencoba sepatu masing-masing. Dan dari situ aku ngerasa ya ini ending yang damai, ending yang ngasih tahu kalau moral itu tergantung dari perspektif. Karena ini aku bakal kasih contoh yang ekstrim banget. Contohnya itu kayak kasus mencuri. Alasan kenapa orang mencuri itu belum tentu karena mereka pengen mencuri aja. Ya karena bisa jadi mereka mencuri karena kesulitan ekonomi. Karena emang ekonomi yang ada di dunia lagi sedang susah gitu. Dan akhirnya dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Orang mencuri itu belum tentu karena dia jahat, tapi karena emang dunia nggak bisa nge-provide dia. Jadi ya kau paham kan dengan apa maksudku? Kalau nggak paham ya aku minta maaf karena penjelasanku nggak bagus-bagus amat. Jadi pada dasarnya moral itu tergantung dari perspektif. Sebagai orang yang dicuri, kau ngerasa
orang ini jahat karena dia mencuri barangmu atau makananmu atau apapun itu. Tapi sebagai pencuri, dia ngerasa kalau dunia jahat atau orang kaya itu jahat. Karena sebagai orang kaya, dia nggak bisa berbagi dan nggak bisa nge-provide orang yang ada di sekitarnya gitu. Dan iya, jadi kayak melambangkan ketidakadilan. Si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Ya, aku nggak tahu apakah ini make sense atau enggak, cuma dalam kepalaku kayak gitu. Dan sekarang aku mau nanya ke kau, kira-kira menurutmu kompas moral orang itu kenapa bisa berbeda-beda gitu? Dan apakah kau merasakan hal yang sama dengan apa yang kurasakan? Aku tahu ini video nggak bagus-bagus amat secara narasi karena aku bikinnya agak buru-buru juga. Dan ini bener-bener kayak apa yang ada dalam kepalaku, ku tulis dan ku bikin video, udah kayak gitu. Dan iya, aku ngerasa Takopi itu bener-bener bicara tentang perspektif. Gimana caranya kau merasakan perasaan orang lain atau berada di sepatu orang lain atau ngerasakan penderitaan orang lain. Iya, kayak gitu. Dan gimana menurutmu tentang ending Takopi? Apa yang kau suka, apa yang gak kau suka? Dan untuk sekarang itu aja dulu, karena tenggorokanku beneran sakit. Sumpah demi apapun tenggorokanku sakit. Dan untuk kita semua dan sahabat-sahabat Wibu Denial, stay clean and sound. Ya, kalau dipikir-pikir, kalau ngomongin moral di Takopi, moral itu tergantung dari perspektif ya. Kayak alasan kenapa orang bisa jahat itu bukan berarti karena dia pure jahat, tapi bisa aja karena dunia memperlakukan dia dengan jahat. Atau misalnya emang karena dia nggak beruntung dan orang-orang ngejahatin dia. Karena kalau katanya orang-orang zaman sekarang ya, penjahat itu terlahir karena dia dijahatin, anjay. Penjahat gimana Win? Quote-nya Win, yang Joker Win, penjahat-penjahat Win. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Ya kayak gitu. Agak goblok sih kalau dipikir-pikir, tapi ya gimana menurut